Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supran Sugiarto. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Bulu Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, batch 1, Universitas Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06220824 Hari ini tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja dengan materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Bulu Rampai. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak berharap kalian bisa merapikan mejanya masing-masing, meletakkan bukunya di depannya maupun di belakangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembelajaran atau memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama supaya selama belajar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan selalu diberikan keberkahan. Untuk itu, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Adiwa. Kepada Adiwa, silakan berdoa dan memimpin kawan-kawannya, ya. Kita berdoa bersama-sama, ya. Ya, berdoa mulai. Terima kasih untuk Mas Adiwan, selamat datang kembali. Dengan berdoa tadi, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan dalam kita menuntut ilmu nantinya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum itu, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, Bapak ingin menanyakan kabar kalian semuanya. Bapak ingin mengecek, memastikan apakah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat sekali. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah anak Bapak itu hadir semuanya tanpa ada yang di rumah ataupun yang tidak bersekolah atau tanpa keterangan apapun. Baik,
Bapak panggil terlebih dahulu Nadiwa. Ya, alhamdulillah. Afika. Oh ya, alhamdulillah. Amanda. Ya, semangat sekali ya, bukti dari semangat betul nih. Arya. Alhamdulillah. Bagus. Barakallah. Fitra. Alhamdulillah. Syakira. Mana Syakira? Oh itu dia. Ya Syakira ada. Jikri. Jikri atau nih? Hadir. Oh di sana dia. Ngapa? Terus semangat. Lebih semangat lagi ya. Baik. Setelah kita mengetek tadi, alhamdulillah Bapak berangkat semuanya, hadir semuanya tanpa dengan waktu apapun dan diberikan keberkahan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sama-sama, ikutan orangnya. Indonesia itu harum darahku, di sana aku berdiri. Memastikan pelajaran minggu lalu apakah ada yang masih ingat, yaitu berkenaan dengan Daulah Umayyah, yang mana yang kita bahas minggu lalu tentang ilmuwan yang berada atau yang memiliki masa kejayaan pada masa Daulah Umayyah. Baik, siapakah yang ilmuwan yang berjasa dalam kumpulan hadis? Al-Zuhri. Ternyata anak bapak masih ingat semuanya pelajaran minggu lalu. Pada materi kali ini kita akan membahas gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, seperti layaknya pemimpin yang ada saat ini, itu kalau di Indonesia dipimpin oleh presiden. Siapa presiden kita? Prabowo Subianto. Baik, sebelum itu Bapak akan membagikan asesmen awal guna untuk mengetahui sejauh mana ataupun mana nanti yang akan bisa Bapak bagikan kelompoknya untuk berdiskusi itu benar. Ini asesmen awalnya sudah diisi terlebih dahulu. Oke. Setelah tadi sudah Bapak koreksi asesmen awalnya, kita selanjutnya sebelum Bapak umumkan siapa kelompoknya ataupun apa tugasnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita adakan yang namanya ice breaking ya. Sudah Bapak bagi kelompok ya, sesuai asesmen awal tadi. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebelum masuk ke tugasnya masing-masing, silakan dilihat ke depan, sama-sama melihat ke depan. Ada pendahuluan yang akan kita bahas sesuai tadi yang Bapak bilang, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari dinasti Umayyah yang memimpin pada tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Beliau dikenal sebagai khalifah yang adil dan reformis, berupaya mengembalikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Jadi nilai-nilai Islam yang dulunya sempat hilang itu dengan adanya beliau ini dan masa kepemimpinan beliau ini dikembalikan lagi. Selanjutnya ada beliau itu memerintah selama 2,5 tahun, tetapi membawa perubahan yang begitu besar. Bahkan jasa-jasanya itu sampai sekarang masih diingat
masih digunakan untuk sebagai teladan untuk pemimpin-pemimpin Islam yang baik. Selanjutnya, latar belakangnya. Beliau lahir pada tahun 682 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keilmuan Islam. Backgroundnya beliau itu dari kecil sudah berpengetahuan Islam, ya. Ilmu pengetahuan Islamnya sangat tinggi. Tentang prinsip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan keadilan. Nah, ini beliau ini sangat berpegang teguh dan terhadap nilai-nilai Islam, terutama dalam keadilan. Jadi nggak mau melihat rakyatnya itu tidak mendapatkan keadilan dalam bentuk yang baik itu bantuan-bantuan ataupun kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian menolak kemewahan dan hidup sederhana. Nah, ini beliau ini makanya terkenal besar sebagai ulama atau khalifah yang memang kan bisa dijadikan tauladan. Bahkan ada pernah disebutkan bahwasannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah kelima atau khulafaur rasyidin kelima karena jasa-jasa beliau ini. Beliau tidak mau hidup yang bermewah-mewahan, hidupnya sederhana saja. Menolak dikasih fasilitas dari negara, itu ditolak. Dia hidupnya sederhana saja. Reformasi politik dan administrasi. Dalam reformasinya, di dalam nama timbul ya, apa ya, belakang ya, ya, oke. Reformasi politik dan administrasi. Beliau itu menghapus praktik nepotisme dalam pemerintahan. Jadi semasa kehidupan beliau menjadi seorang pemimpin, korupsi nepotisme itu diberantas. Kemudian mengembalikan sistem syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, ini zaman sebelum khalifah, sebelum beliau, itu pengambilan keputusan tidak berdasarkan musyawarah. Artinya apa? Diambilnya oleh pemerintahan saja, tanpa mementingkan masyarakatnya itu butuh apa, punya pendapat apa, apakah bisa itu digunakan untuk bermusyawarah yang lain. Enggak. Nah, di zaman beliau ini sistem musyawarah atau mufakat, rapat-rapat itu dikembalikan lagi. Itulah hebatnya Khalifah benar. Selanjutnya menghentikan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Jadi yang salah itu langsung di-PHK. Tegas makanya. Beliau itu terkenal juga sangat tegas. Buktinya apa? Pejabat-pejabat yang korupsi, kamu, Jibril, korupsi, pecat. Contoh. Kalau zaman beliau ini, kamu semena-mena sama bawaanmu, ya udah pecat. Gitu. Itu betapa tegasnya beliau. Lanjutkan yang terakhir, kesimpulan dari semua materi yang kita bahas tadi atau yang kita lihat di depan. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh pemimpin yang adil dan bijaksana, berhasil mengembalikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Kemudian reformasinya mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi banyaknya pemimpin Islam setelahnya. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ya. Ada? Ya. Kurang bersemangat, ada nggak? Ya. Baik. Jika tidak ada, untuk bisa lebih mendalami lagi materi, Bapak punya tugas untuk masing-masing kelompok sesuai asesmen awal tadi yang sudah Bapak bentuk kelompoknya juga. Untuk kelompok 1, silakan membuat mind mapping atau meta konsep dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2 ya, silakan buat resume atau ringkasan materi berdasarkan materi gaya kepemimpinan
Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian kelompok tiga. Kelompok tiga masih apa? Masih semangat? Kelompok tiga juga sama, mengintas materi yang sudah ada, yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kelompok yang paling terakhir, kelompok yang berbapa, kelompok 4. Tugasnya sangat mudah. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Silakan jodohkan, ya. Silakan pasang-pasangkan. Baik, silakan dikerjakan dari sekarang. Bapak tunggu. Nanti perwakilannya maju ke depan ya. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Presentasi. Sambil boleh buka bukunya, didiskusikan ya, didiskusikan. Ya, didiskusikan. Buka bukunya boleh. Dikasih materinya. Dibuat yang berhasil. Ya, betul jadinya di sini. Matikan ya. Ini cari dulu, cari. Buat nama kelompoknya jangan lupa ini. Ya. Yang ini aman. Cari materinya betul. Berikan. Sudah ada sekretarisnya kan ya? Ya. Ini ke bawah. Ya, materinya yang mana? Tadi yang disesuaikan tadi. Betul. Kemudian yang ini agak susah kayaknya ya, nak ya. Enggak susah ya? Susah ya? Ya Allah. Pelan-pelan ya carinya. Ayo sama-sama nyari ya. Ya, sama-sama nyari. Baik, waktunya habis. Ya, waktunya habis ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan atau membawakan hasil diskusinya. Silakan. Oke, bukan dengan salah, dijawab dengan lantang ya. Diperhatikan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, Bapak boleh lihat dulu hasilnya seperti apa? Sama-sama dilihat kan kawannya. Wah, sangat bagus sekali ya. Coba tangannya dulu. Ya, silakan dipresentasikan, dibaca hasilnya. Seperti apa? Lebih kuat suaranya. Tidak membeda-bedakan lainnya. Kedua, menghapus pajak yang memberatkan. 3, menegakkan hukum tanpa pilih-pilih. Kedua, rendah hati dan sederhana. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Jadi menolak kekayaan berlebih. Mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan dan ilmu. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, mendukung ulama dan cendekiawan, menyebarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, reformasi pemerintahan, memberantas korupsi, mengangkat pejabat yang jujur. Yang keenam, reformasi pemerintahan, memberantas korupsi, mengangkat pejabat yang jujur, menata kembali sistem keuangan. Ya, kemudian kawannya. Ya, diperhatikan kelompok lain ya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, bukan dengan salah, jawab dengan lantang. Bacanya bergantian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah didiskusikan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu dari
yang adil dan kasih kepada rakyat. Bukan kelompok 3. Berikan semangat untuk kelompok 3. Ayo, lebih kuat. Baik, silakan untuk perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini kawan-kawan, coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bacanya pelan-pelan ya, tapi yang kuat. Maksudnya, kalau bacanya jangan buru-buru. Jangan buru-buru ya. Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh pemimpin Ya, yang lain diperhatikan. Islam yang sangat menginspirasi karena gaya kepemimpinannya yang luar biasa. Ia naik tahta sebagai khalifah pada masa dinasti Umayyah dan langsung melakukan berbagai kebaikan dalam sistem pemerintahan. Umar memulai Ya, kita sambut kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Jadi kelompok menjodohkan ya. Jadi tolong disimak betul-betul. Mana tahu nanti tidak sama atau tidak sesuai jawabannya yang dipilih oleh kelompok 4. Jadi kelompok yang lain membenarkan ya. Kalau sudah benar ya sudah. Coba dibaca. Buka dulu dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok anak tidak dengan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil. Dan hasil pengerjaannya, diskusinya juga bagus-bagus semuanya. Yang mana itu tadi membahas gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Setelah Bapak melihat dari pendiskusiannya semuanya, sepertinya sudah mulai paham semuanya. Tidak ada yang tidak ada yang belum paham. Kebanyakan hampir mereka sudah paham. Untuk bisa menjadikan lebih paham lagi, Bapak pengen lebih paham lagi, biar paham 100% untuk materi gaya Umar bin Abdul Aziz atau gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada berapa pertanyaan di situ? Baik, 12. Dari nomor 12. Siapa? Mas Tito. Oke. Tunggu dulu. Mas Tito, kita coba cek dulu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Jawaban Mas Tito apa? Pemimpin harus adil, sederhana dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Tito. Jawabannya supaya kawannya tahu atau bisa melihatnya. Oke ya, jawabannya ya. Bagus semuanya. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, ini tanda bukti sudah memahami pelajaran pada kesempatan hari ini ya. Baik, selanjutnya Bapak punya tugas yaitu LKPD. Silakan dikerjakan dan nantinya untuk dikumpulkan. Ya, LKPD ya. LKPD. Jadi dikumpulkan di depan masing-masing. Bentar, ini. Ini. Ya. Dikerjakan ya LKPD-nya ya. Ya. Kerjakan LKPD. Ini. Kemudian ini. Ya, dikerjakan. Ya, dikerjakan. Yang ini. Ini. Ya, silakan dikerjakan. Secara logika. Nih. Bagian siapa?
Dan silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu. Baik, sudah ya? Silakan dibuka. Ulang lagi. Ya. Silakan dibuka. Ini. Bukan yang ini. Ya, dibuka. Selanjutnya kita bahas kesimpulan sedikit. Kita tarik kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini atau materi pagi hari ini? Ayo coba tunjuk tangan yang bisa. Lebih tinggi ya dong, lebih tinggi. Oh, di sana Pak Tayra rupanya. Ya silakan dibaca kesimpulannya. Lebih lantang ya, lebih kuat ya. Dibuatkan. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, bersederhana dan bertanggung jawab. Ia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi lebih memprioritaskan kebaikan rakyat dan ketaatan kepada Allah. Pemimpinan Umar bin Abdul Aziz layak menjadi teladan bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai rakyat. Masya Allah, ya kesimpulannya itu tangan semua kesimpulannya. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini sangat mengedepankan yang namanya hidup dengan kesederhanaan dan menolak kemewahan. Sepakat ya? Nah, jadi kemudian beliau ini adalah salah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sepakat? Kemudian yang terakhir itu evaluasinya. Beliau ini adalah pemimpin yang bisa menyebarkan agama atau yang mau menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi semuanya Bapak berharap dari materi yang pagi hari ini kita sampaikan, kita bahas bersama, bisa mengambil ibrahnya atau manfaatnya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali yang bisa kita tiru. Di antaranya nggak boleh berhidup bermewah-mewahan. Kenapa? Boros itu juga pangkal miskin, ya kan? Kita harus hemat, berhemat-hematan. Jadi meninggalkan yang namanya kemewahan itu, dihidup dengan sederhana, sesuai yang diperintah oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak sampaikan untuk materi yang selanjutnya atau pertemuan yang akan datang, yaitu Bapak start. Bapak lihat terlebih dahulu ya materinya. Ya, tentang sejarah Arab pra-Islam. Ucapkan alhamdulillah untuk perjumpaan kita hari ini. Berucapkan alhamdulillah bersama-sama. Baca dalam bersama-sama alhamdulillah. Baik, sebelum itu sebelum ditutup dari Bapak, marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Mas Diwa. Kepada Mas Diwa selaku wali ketua kelas, silakan maju ke depan. Bapak mohon maaf bila ada kekeliruan. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar, giat di rumah. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.